Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah Manajemen Operasi dan Inovasi yang terkait dengan operasi dan produktivitas. Jadi apa sih itu manajemen operasi? Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang apa itu manajemen operasi, kita perlu tahu dulu definisi dari operasi itu sendiri ya. Operasi adalah salah satu dari 3 fungsi yang dilakukan pada setiap organisasi ya. Jadi semua organisasi itu pasti melakukan yang namanya fungsi operasi. Kemudian untuk produksi sendiri ini adalah sebuah penciptaan barang dan jasa. Nah, untuk definisi manajemen operasi sendiri, ini adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Aktivitas menciptakan barang dan jasa ini tuh terjadi di semua organisasi ya. Di perusahaan manufaktur, aktivitas produksi yang menghasilkan barang biasanya cukup jelas gitu ya. Contohnya ya, kita bisa lihat penciptaan produk-produk nyata seperti TV Samsung, TV Sony, atau sepeda motor Harley Davidson gitu ya. Dalam organisasi yang tidak menciptakan barang atau produk berwujud, fungsi produksi mungkin kurang jelas ya atau tidak terlihat. Kegiatan ini tuh sering kita sebut dengan service ya atau layanan atau jasa. Produk-produk tersebut tuh biasanya berupa contohnya transfer dana dari rekening tabungan ke rekening giro gitu ya, kemudian tabungan pendidikan. Nah, terlepas dari apakah produk akhirnya itu barang atau jasa, kegiatan produksi yang berlangsung dalam organisasi ini sering kita sebut sebagai operasi atau manajemen operasi. Untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi menjalankan 3 fungsi ya. 3 fungsi ini adalah bahan atau fungsi yang diperlukan tidak hanya untuk produksi juga, tapi untuk keberlangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang ya. 3 fungsi ini yang pertama adalah fungsi marketing atau pemasaran. Pemasaran ini menghasilkan permintaan atau paling tidak menerima pesanan untuk sebuah produk atau jasa. Nah, di fungsi ini itu nggak akan terjadi apa-apa hingga terjadinya penjualan. Ya, jadi fokusnya untuk pemasaran ini adalah penjualan atau selling. Kemudian yang kedua adalah fungsi produksi atau operasi. Ini adalah yang menciptakan produk, memproduksi produk ya, bahkan sampai ke tahap penyerahan produk. Kemudian yang ketiga ada finansial atau akuntansi. Ini yang melacak seberapa baik kinerja organisasi, membayar tagihannya gimana ya, pembayaran tagihan, dan pengumpulan uang atau modal. Melalui 3 fungsi yaitu pemasaran, produksi atau operasi, dan finansial, disitulah nilai bagi pelanggan diciptakan. Namun biasanya perusahaan tuh jarang sekali untuk menciptakan nilai sendiri. Malah kebanyakan perusahaan-perusahaan itu bergantung pada beragam pemasok yang menyediakan segala hal, mulai dari bahan mentah hingga jasa ya, seperti jasa akuntansi. Pemasok-pemasok ini ketika dikumpulkan bisa dianggap sebagai sebuah rantai pasokan. Sebuah rantai pasokan atau supply chain ya, merupakan sebuah jaringan global dari organisasi dan aktivitas yang memasok perusahaan dengan barang dan jasa. Nah, seperti yang contoh di gambar ini ya, ini ada soft drink supply chain atau rantai pasokan untuk minuman ya atau untuk soft drink. Nah, di sini rantai pasokan untuk sebotol minuman ini membutuhkan petani. Di sini petani bit ya mungkin atau tebu. Ini kemudian masuk ke produsen sirup. Setelah di produsen sirup pada proses pembotolan, kemudian next lagi ke proses distributor dan hingga sampai ke retailer atau pengecer. Nah, ini masing-masing menambah nilai untuk memuaskan pelanggan. Jadi, hanya dengan kolaborasi antara semua anggota rantai pasokan ini, efisiensi dan kepuasan pelanggan dapat dimaksimalkan. Jadi, ini melibatkan petani atau perkebunan, kemudian memproduksi sirupnya, terus hingga ke pengemasan atau pembotolan, baru ke distributor dan sampai ke retailer ya, hingga nanti sampai ke pengecer atau konsumen akhir gitu. Selanjutnya, kenapa sih kita itu perlu sekali untuk mempelajari OM? Ya, OM ini Operation Management atau manajemen operasi. Yang pertama, karena manajemen operasi adalah salah satu dari 3 fungsi utama, yaitu pemasaran, keuangan, dan operasi dari organisasi manapun, dan secara integral terkait dengan semua fungsi bisnis lainnya. Jadi semua organisasi yang memasarkan atau menjual keuangan atau akuntansi dan memproduksi atau mengoperasikan itu penting untuk mengetahui bagaimana fungsi dan aktivitas manajemen operasi itu.
Ya, oleh karena itu kita mempelajari gimana orang mengatur diri mereka sendiri untuk usaha yang produktif. Nah, yang kedua, kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa itu diproduksi. Fungsi produksi adalah segmen masyarakat kita yang menciptakan produk dan jasa yang kita gunakan. Yang ketiga, kita ingin memahami apa sih yang dilakukan oleh manajer operasi itu. Terlepas dari pekerjaan kita dalam suatu organisasi, mungkin kita dapat berkinerja lebih baik jika kita bisa memahami apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Selain itu, memahami manajer operasi ini akan membantu juga kita untuk menjelajahi ya banyak peluang karir yang sebenarnya itu menguntungkan di lapangan. Dan yang keempat, manajemen operasi ini merupakan sebuah bagian yang mahal dari atau di dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pendapatan di perusahaan itu memang sebenarnya dihabiskan untuk fungsi manajemen operasi ini ya. Karena memang manajemen operasi memberikan peluang besar bagi organisasi untuk meningkatkan profitabilitasnya dan meningkatkan layanannya kepada masyarakat ya. Nah, contoh untuk manajemen operasi kalau misalkan kita di bank ya, itu fungsinya seperti teller, kemudian scheduling, check clearing, transaction processing, kemudian fasilitas desain atau layout, vault operation, terus pemeliharaan atau maintenance, itu juga yang termasuk operation dalam sebuah bank ya atau bank komersial gitu. Yang kedua, misalkan kita contohnya di airlines ya. Manajemen operasi itu seperti ground support equipment, maintenance, ground operation termasuk facilities maintenance, catering ya, kemudian flight operation itu seperti crew scheduling, flying, communication, dispatching, dan manajemen science-nya. Kemudian untuk fungsinya yang di manufacture, manajemen operasi itu seperti kalau menyangkut fasilitas ya, ini ada construction, maintenance-nya gimana. Kemudian untuk yang production and inventory control itu scheduling materials controls-nya gimana ya. Ada manajemen rantai pasokan juga. Kemudian manufacture-nya ada fabrication, assembly. Nah, kemudian untuk yang desainnya, kalau di manufacture ini memang prosesnya lebih banyak karena ini kan memproduksi barang gitu ya. Untuk desainnya itu R&D-nya gimana, detail product specification-nya gimana, industrial engineering-nya, efficiency use of machine-nya ya. Jadi efisiensi untuk penggunaan mesinnya itu gimana. 10 keputusan manajemen operasi strategis. Yang pertama ada desain barang dan jasa. Ini mendefinisikan apa yang diperlukan dari operasi atau produksi di setiap keputusan manajemen operasi lainnya. Misalnya, desain produk biasanya menentukan batas bawah biaya dan batas atas kualitas, serta implikasi besar bagi keberlanjutan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua ada pengelolaan kualitas atau mengelola kualitas. Ini menentukan ekspektasi kualitas pelanggan dan menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mencapai kualitas tersebut. Yang ketiga ada strategi proses dan kapasitas ya. Ini menentukan bagaimana barang atau jasa diproduksi, yaitu pada proses produksinya ya yang tentunya, dan mengikat manajemen pada teknologi, kualitas, sumber daya manusianya, dan investasi modal tertentu yang menentukan banyak struktur biaya dasar perusahaan. Yang keempat ada strategi lokasi. Ini memerlukan penilaian mengenai kedekatan dengan pelanggannya, pemasoknya ya. Dan sembari itu mempertimbangkan biayanya, infrastrukturnya, logistik dan juga kebijakan pemerintah seperti apa. Yang kelima ada strategi tata letak atau tata ruang. Ini memerlukan integrasi kebutuhan kapasitas, tingkat personilnya, teknologinya, dan persyaratan inventaris untuk menentukan aliran bahan ya atau pasokan bahan, kemudian orang dan informasi yang efisien. Yang keenam ada maintenance atau pemeliharaan. Ini membutuhkan kebutuhan yang mempertimbangkan kapasitas fasilitas, permintaan produksi, dan personil yang diperlukan untuk mempertahankan proses yang handal dan juga stabil. Kemudian selanjutnya ada penentuan jadwal atau penjadwalan. Ini menentukan dan menerapkan jadwal jangka menengah dan jangka pendek yang secara efektif dan efisien memanfaatkan personil dan fasilitas sambil memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Ini mempertimbangkan keputusan pemesanan dan penyimpanan persediaan dan bagaimana mengoptimalkannya dengan mempertimbangkan kepuasan pelanggannya, kemampuan pemasoknya, dan juga jadwal produksi.
Next ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Ini memutuskan bagaimana mengintegrasikan rantai pasokan itu ke dalam strategi sebuah perusahaan, termasuk keputusan yang menentukan apa yang akan dibeli, kemudian dari siapa, dan dalam kondisi yang seperti apa. Kemudian yang terakhir ada SDM, ini yang penting juga ya dalam manajemen operasi. SDM dan desain pekerjaan ini memang ada hubungannya ya. Contohnya misalkan menentukan cara merekrutnya gimana, kemudian memotivasi karyawannya dan mempertahankan karyawan yang memang punya bakat dan keterampilan yang dibutuhkan di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada karakteristik barang dan jasa. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan jasa itu nggak berwujud, jasa itu hanya bisa dirasakan manfaatnya gitu. Kalau barang itu berwujud, contohnya kalau barang kursi, meja, itu kan berwujud ya. Dompet, nah itu kan ada wujudnya. Kemudian kalau jasa itu tidak berwujud, hanya bisa kita rasakan. Contohnya ketika kita naik pesawat ya, rasanya enak gitu, rasanya ya nyaman. Karakteristik yang kedua, produksi dan konsumsi dilakukan secara bersamaan. Jadi contohnya adalah jasa salon potong rambut. Potong rambut itu kan diproduksi atau proses potong rambut itu kan juga sama dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan. Maksudnya gini, ketika pelanggan itu meminta untuk dipotong rambut ya, dan proses potong rambut itu dilakukan itu kan secara bersamaan, jadi permintaannya dan proses produksinya itu dilakukan secara bersamaan gitu. Kemudian kalau yang barang, produksi dan konsumsi dilakukan secara terpisah, contohnya produk beauty care ya, beauty care products. Kita pengen mengkonsumsi ya, konsumsi di sini bukan berarti harus makan ya, kita pengen menggunakan produk krim wajah, kita pengen wajah kita glowing putih. Nah tetapi untuk produksinya itu kan sudah dilakukan duluan ya untuk krimnya gitu, jadi dilakukan secara terpisah, nggak langsung jadi satu gitu. Kemudian untuk yang karakteristik jasa, jasa ini bersifat unik ya, contohnya investasi hasil perawatan kecantikan gitu. Kemudian untuk yang karakteristik barang, produk bersifat umum seperti iPods gitu ya. Dan untuk karakteristik jasa yang keempat, interaksi dengan pelanggan ini sangat tinggi. Contohnya seringkali ini terkait dengan apa yang dibayar pelanggan, seperti konsultasi, pendidikan gitu. Kemudian untuk yang barang, keterlibatan pelanggan dalam produksi itu terbatas. Kemudian next, definisi jasa tidak konsisten. Contohnya asuransi mobil berubah sesuai usia dan jenis mobilnya. Kemudian untuk definisi produk barang ini konsisten. Nah, untuk produk jasa ini seringkali berbasis pengetahuan. Contohnya layanan hukum, pendidikan dan medis ya. Jadi sulit untuk diotomatisasi. Tapi untuk yang produk barang ini berdasarkan keahlian atau keterampilan. Next, untuk jasa ini servisnya itu tersebar ya. Jadi servis dapat terjadi di toko retail, kantor, atau bisa juga dipanggil ke rumah, atau juga bisa lewat internet gitu ya. Contohnya misalkan pengen pasang gigi gitu, bisa dipanggil ke rumah, bisa juga ke tempat prakteknya gitu ya. Kemudian untuk kualitas jasa ini mungkin sulit untuk dievaluasi ya. Contohnya misalkan konsultasi, pendidikan, layanan medis. Sedangkan untuk yang barang, banyak aspek kualitas untuk produk berwujud yang sangat mudah dievaluasi. Kemudian untuk jasa ini tidak dapat disimpan dan dijual kembali. Contoh konten musik, perawatan medis. Sedangkan untuk produk barang ini sangat bisa untuk disimpan dan dijual kembali. Kegiatan operasi untuk barang dan jasa. Perusahaan manufaktur memproduksi sebuah produk yang berwujud, sementara untuk produk-produk jasa ini seringkali tidak berwujud dan hanya bisa kita rasakan manfaatnya ya. Dan banyak produk yang juga merupakan sebuah kombinasi dari barang dan jasa itu sendiri yang justru memperumit definisi dari sebuah jasa ya. Untuk definisinya, jasa atau servis adalah aktivitas ekonomi yang biasanya menghasilkan sebuah produk yang tidak berwujud. Contoh jasa ini ada pendidikan, hiburan, perumahan, pemerintahan, keuangan dan jasa kesehatan, perbaikan dan pemeliharaan, rumah makan ya.
kemudian transportasi, asuransi, perdagangan, real estate, hukum, hiburan, dan pekerjaan profesional lainnya. Tetapi in real life, hampir semua jasa dan hampir semua produk atau barang ini merupakan campuran ya. Jadi antara jasa dan produk yang berwujud. Bahkan servis seperti konsultasi itu juga sekarang perlu ya untuk laporan. Kemudian seperti penjualan, sebagian besar barang juga biasanya mencakup servis atau pelayanan. Sekarang ini banyak produk yang memiliki komponen layanan pembiayaan dan pengiriman, misalkan penjualan mobil ya. Banyak juga yang memerlukan pelatihan, kemudian maintenance atau layanan atau pemeliharaan purna jual ya. Contohnya mesin fotokopi tuh ya bisa. Kemudian kegiatan servis atau jasa ini juga dapat menjadi bagian dari produksi sebenarnya ya. Dan aktivitas SDM-nya, logistiknya, akuntansinya, kemudian pelatihan, dan maintenance ini adalah semua aktivitas layanan, tetapi semuanya terjadi di dalam organisasi manufaktur ya atau perusahaan manufaktur. Jadi sangat sedikit layanan yang pure, artinya layanan tersebut tidak memiliki komponen nyata ya. Mungkin ada sih yang termasuk dalam pengecualian seperti konseling gitu ya. Berikutnya adalah tantangan untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas merupakan rasio hasil. Di sini yang dimaksud adalah barang dan jasa dibagi dengan masukan. Masukan ini maksudnya adalah input ya. Yang termasuk dalam input adalah sumber daya seperti buruh dan juga modal. Penciptaan barang dan jasa memerlukan perubahan sumber daya menjadi barang dan jasa. Jadi sumber daya ini nanti dirubah untuk menjadi suatu barang ataupun jasa. Semakin efisien kita melakukan pengubahan, kita akan semakin produktif ya, dan nilai yang lebih ditambahkan ke dalam barang atau jasa yang disediakan. Jadi meningkatkan produktivitas ini juga berarti meningkatkan efisiensi ya. Peningkatan ini tuh bisa dicapai dengan dua cara. Yang pertama, bisa mengurangi input sambil menjaga outputnya supaya tetap konstan, atau meningkatkan output sambil menjaga input supaya tetap konstan. Keduanya ini mewakili peningkatan dalam suatu produktivitas. Sudah tahu ya kalau input di dalam ekonomi, dalam manajemen ini maksudnya tuh adalah tenaga kerja, modal, kemudian ada lagi manajemen ya, diintegrasikan, semua itu diintegrasikan ke dalam sistem produksi. Dan manajemen itu menciptakan sistem produksi ini yang memang menyediakan konversi dari input untuk menjadi outputnya. Kemudian apa outputnya? Outputnya adalah barang dan jasa.